Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Irwan dengan nomor NIM 20137067. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul pengukuran topografi menggunakan sistem polar. Sebelum kita melakukan praktikum, langkah baiknya kita menggunakan alat safety. Yang pertama, helm sebagai pelindung kepala, kemudian kemeja sebagai pengganti rompi, dan sepatu. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini, yang pertama HP sebagai kompas dan manometer. Yang kedua ada pita ukur. Yang ketiga ada galon. Kali ini diganti dengan buluh panjang. Pertama, kita menancapkan titik P sebagai titik pusat. Langkah kedua, kita menentukan arah utara dari titik P. Selanjutnya kita menancapkan titik P1. Selanjutnya kita menancapkan titik P2. Selanjutnya kita menancapkan titik P3. Lakukan hal yang sama untuk titik P4, P5, dan P6. Langkah selanjutnya melakukan pengukuran menggunakan pita ukur untuk mengukur titik P1 hingga titik P6. Jadi untuk titik P1 didapatkan sepanjang 3,5 meter. Jarak titik P ke titik P2 didapatkan sepanjang 3,87 meter. Jarak antara titik P ke titik P3 adalah 4,49 meter. Jarak antara titik P ke titik P4 adalah 4,71 meter. Jarak antara titik P ke titik P5 adalah 6,25 meter. Jarak antara titik P ke titik P6 adalah 5,32 meter. Selanjutnya kita lakukan pengukuran sudut menggunakan kompas dari titik P ke titik P1 hingga titik P ke titik P6. Jadi sudut dari titik P ke titik P1 adalah 4 derajat dari utara. Titik P ke titik P2 didapatkan 79 derajat dari utara. Titik P ke titik P3 didapatkan 135 derajat dari utara. Titik P ke titik P4 didapatkan 169 derajat dari utara. Titik P ke titik P5 didapatkan 226 derajat dari utara. Titik P ke titik P6 didapatkan 286 derajat dari utara. Kita melakukan pengukuran benang atas, benang bawah, dan benang tengah menggunakan manometer. Tengah didapatkan 89 derajat. Sedangkan untuk benang bawah didapatkan 84 derajat dan benang atas didapatkan 78 derajat. Lakukan hal yang sama seperti titik P ke titik P1 terhadap titik P ke titik P2 hingga titik P ke titik P6. Selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Jadi tabel yang ada pada kertas ini adalah hasil dari praktek di lapangan. Kemudian untuk menghitung jarak dan elevasi atau HD menggunakan rumus jarak dari P ke P1 atau jarak dari P ke Pn dikali sin kilometer atau VA. Jarak dari P ke P1 ini sama dengan SD1. Didapatkanlah hasil
dan sin kilometernya didapatkan 27 derajat. Jadi didapatkan hasil 1,5889 meter. Kemudian untuk HD2 dengan rumusnya sama, jarak dari P ke P2 dikali sin kilometer atau VA2 sama dengan 3,87 kali sin 4 sama dengan 0,2699 meter. Begitupun untuk HD3, HD4, HD5 dan HD6. Kemudian selanjutnya untuk pengolahan data VD menggunakan rumus SD dikali cos kilometer atau jarak dari P ke P tujuan dikali cos kilometer atau VA1. Yang berbeda dari HD dan VD adalah di HD kita menggunakan rumus sin kilometer, sedangkan di VD kita menggunakan rumus cos kilometer. Jadi untuk VD1 jarak dari P ke P1 dikali cos kilometer VA1 sama dengan 3,5 kali cos 27 sama dengan 3,1185 meter. Dan untuk VD2 jarak dari P ke P2 dikali cos kilometer atau VA2 sama dengan 3,87 dikali cos 4 derajat sama dengan 3,8605 meter. Begitupun untuk VD3, VD4 dan VD5 dan VD6. Selanjutnya untuk perhitungan DH itu rumusnya sama dengan VD, dan untuk rumus DX kita menggunakan HD yang telah didapatkan tadi dikali sin kompas. Jadi DX sama dengan HD1, DX1 sama dengan HD1 dikali sin kompas atau AZ1 atau azimut 1 sama dengan 1,5889 kali sin 4 derajat. Didapatkanlah hasil 0,1108 meter. Dan untuk DX2 HD2 dikali sin kompas atau azimut 2 sama dengan 0,2699 dikali sin 79 derajat sama dengan 0,2649 meter. Dan DX3 sama dengan HD3 dikali sin kompas atau azimut 3 sama dengan 0,249 dikali sin 135 derajat sama dengan 0,1660 meter. Begitupun untuk DX4, DX5, DX6. Dan kemudian kita melakukan perhitungan DY. Dengan menggunakan rumus HD dikali cos kompas. Yang membedakan antara DX dan DY adalah pada rumus DX kita menggunakan sin kompas, sedangkan pada rumus DY kita menggunakan rumus cos kompas. Jadi DY1 menggunakan rumus HD1 dikali cos kompas atau azimut 1 sama dengan 1,5889 dikali cos 4 derajat sama dengan 1,5850 meter. Dan DY2 HD2 dikali cos kompas atau azimut 2 sama dengan 0,2699 dikali cos 79 derajat sama dengan 0,0514. Begitupun untuk DY3, DY4, DY5 dan DY6. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan X, Y, dan Z. Untuk X1 didapatkan dari 10XX, yang mana XX adalah 2 nomor NIM terakhir. Dengan rumus X2 adalah X1 ditambah DX1 sama dengan 1007 ditambah 0,1108 sama dengan 1007,1108. Dan untuk X3 sama dengan X2 ditambah DX2 sama dengan 1007,1108 tambah 0,2649 dengan hasil 1007,3757 meter.
Begitupun untuk X4, X5, dan X6. Kemudian kita masuk ke pengolahan Y. Y1 didapatkan dari 10XX, yang mana XX adalah dua nomor NIM terakhir. Untuk Y2 adalah menggunakan rumus Y1 ditambah DY1 sama dengan 1007 ditambah 1,585, mendapatkan hasil 1008,585 meter. Dan untuk Y3, Y4, Y5, dan Y6 menggunakan metode yang sama dengan Y2. Dan untuk Z, di sini kita menggunakan XX, yang mana XX adalah dua nomor NIM terakhir. Jadi nomor NIM saya 07, berarti 7 meter. Untuk Z1 dan Z2 menggunakan rumus Z1 ditambah VD1 sama dengan 7 ditambah 3,1185, dapatkanlah hasil 10,1185 meter. Begitupun untuk Z3, Z4, Z5, dan Z6. Dan dari praktikum saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.